Setelah itu akan ada kebakaran, jelas. Apa namanya, di Amerika kebakaran itu pada akhir ini ataupun setelah memanasnya bumi yang kita bisa rasakan suhu itu semakin panas kan kalau siang hari. Nah, oke. Lalu selanjutnya adalah adanya kebakaran begitu. Nah, dalam buku ini disajikan banyak data mengenai bagaimana dunia saat ini dikuasai oleh korporat ataupun para kapitalis yang dimana mereka begitu serakah sehingga ya mungkin adalah yang baik dalam arti tetap melestarikan terus memberikan apa namanya semacam sumbangan untuk karbon begitu, untuk emisi karbon. Itu sudah dilakukan pada abad berapa saya lupa begitu. Tapi dalam hal ini untuk apa namanya efek selanjutnya adalah kebakaran itu ada terjadi di mana-mana begitu, entah baik di apa namanya di Indonesia, lalu di Amerika, dan apa namanya kemungkinan kebakaran juga terjadi ataupun di sini dijelaskan di Brazil pun juga terjadi kebakaran hutan dan data kebakaran hutan semakin meningkat begitu. Lalu efek selanjutnya adalah bencana itu tak lagi alami. Nah, dalam dunia yang 4 derajat lebih hangat ataupun kenaikan suhu permukaan laut itu 4 derajat saja, ekosistem bumi ini akan dipenuhi oleh banyak sekali bencana alam sehingga kita akan menyebutnya sebagai cuaca. Jadi yang tadinya kita menyebut itu adalah sebuah bencana alam, saking terbiasanya kita itu akan menyebut sebagai cuaca gitu. Kalau kita menyebut cuaca kan berarti itu sebuah hal yang sangat tidak jauh dengan kehidupan kita begitu. Padahal itu sebuah bencana alam yang bisa saja mengancam kita setiap saat begitu. Di sini juga dijelaskan soal pencemaran lingkungan dengan apa? Dengan pencemaran seperti minyak tanah ataupun minyak mentah yang tertumpah di lautan. Yang ini merupakan sebenarnya adalah sebuah bencana yang tidak alami lagi karena itu merupakan ada campur tangan dari manusia begitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengalami kekurangan air, jelas. Kita akan mengalami kekurangan air. Sejauh pembacaan saya dan kalau nggak salah ingat itu di Jawa persediaan air bawah tanah ataupun cadangan air itu kalau nggak 4% ya tinggal 7%. Itu sebuah cadangan yang tidak begitu besar dan mungkin dalam beberapa tahun akan hilang begitu. Sebagai contoh yang nyata, kalau orang dulu ataupun kalau kita memperhatikan semakin banyak pohon, kita membuat sumur di dekat yang jaraknya beberapa meter dari pohon itu, kita akan tidak mengalami kekurangan air. Karena apa? Pohon itu menyimpan air dan memelihara bagaimana air bawah tanah itu tidak lari kemana-mana ataupun tidak habis begitu. Tapi pada saat ini kita tahu kita tahu kalau semakin sedikit tumbuhan ataupun hutan dibabat, terus kita tahu di mana ya, saya lupa, pernah lihat
bukan di Kalimantan. Sidrap. Di Kalimantan itu ada kan dibabat dijadikan sebagai kelapa sawit. Ini air yang ada di sekitar hutan itu, yang tadinya hutan, itu menjadi tercemar dan tidak dapat dipakai. Nah, ini juga ya karena itu tadi sadat apa namanya, pohon ditebangi, terus apa namanya, air yang tadinya jernih menjadi keruh, terus kemungkinan cadangan air yang ada di bawah tanah itu tidak ada pohon yang besar-besar lagi, mungkin akan hilang. Apalagi kalau lahan gambut terus ditanami kelapa sawit begitu. Padahal kelapa sawit itu adalah sebuah tanaman yang mana untuk bertahan hidup dia itu memerlukan air yang sangat banyak. Nah, jadi alasan sawit itu ditanam di daerah gambut itu sangat tepat sekali. Karena apa? Di lahan gambut airnya itu sangat melimpah. Nah, kalau saya dulu pas SMP itu diberitahu kalau apa namanya, lahan gambut yang ada di Kalimantan itu ataupun dimanapun di Indonesia begitu, kalau ditanami apa namanya, kelapa sawit itu hanya bisa bertahan 100 tahun. Karena apa? Satu kali tanam sampai ibaratnya sudah nggak bisa produktif lagi, kelapa sawit itu memiliki umur 25 tahun. Jadi 4 kali tanam, setelah itu tanahnya rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Ya sudah, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di situ. Maka akan menjadi tandus dan gersang. Dan kemungkinan itu nanti bisa dijadikan tambang begitu. Mungkin lah, kalau saya juga belum mempelajari lebih lanjut. Tambang. Kita harus maju juga, kita harus misalnya dari tambang. Di 2020 kalau di sini diterangkan sampai 250 juta orang Afrika dapat menghadapi kekurangan air akibat dari perubahan iklim. Nah, pada 2050-an jumlah orang yang kekurangan air di Asia bisa mencapai 1 miliar orang. 1 miliar itu mungkin setara dengan semua penduduk di Cina kalau nggak salah. Yang paling banyak di dunia itu kan Cina kan, penduduk dunia itu sampai 1 miliar orang itu mengalami kekurangan air. Nah, kita harus bisa berpikir bagaimana setidaknya kita bisa menanam. Kalau orang dulu itu menanam beringin dan sampai ada mitos bahwasanya jangan sampai ditebang beringin itu. Karena apa? Pohonnya besar, akarnya banyak. Disitulah air itu dapat tertampung pada saat musim hujan, terus nanti bisa digunakan pada musim kemarau. Nah, tapi kita tidak mengetahui dan menjadikan itu sebuah mitos. Jangan menebang pohon beringin. Ono wewene, ono apa jenenge, gendruwo dan lain-lain. Nah, itu sebuah mitologi yang sebenarnya maksud orang Jawa itu ada mananya begitu. Terus pada 2030 menurut laporan pada halaman 91 itu menjelaskan bahwasanya India itu hanya akan mempunyai air setengah dari kebutuhannya. Nah, jadi India pada 2030 itu hanya akan memiliki setengah dari kebutuhan seluruh penduduk di India. Gitu. Terus yang akan kita alami jikalau perubahan iklim ini tidak bisa kita atasi itu adalah laut yang sekarat. Laut itu bisa sekarat nih teman-teman, bisa apa namanya, mungkin kalau kita sakaratul maut begitu. Mantap sih. Nah, ini karena apa? Ini disebabkan karena penyerapan karbon dioksida itu, jadi laut itu kan bisa menyerap karbon dioksida. Jadi saat
penyerapan karbon dioksida itu sangat berlebih, maka nanti kalau di sini dijelaskan namun hasil semua penyerapan karbon dioksida itu adalah yang disebut, nah ini salah satu yang saya terangkan di awal tadi, bahwasanya ada perlu perbaikan mengenai penerjemahan pengasaman laut ataupun ocean acidification. Artinya memang seperti yang tertulis, dan itu sudah melanda beberapa perairan di planet ini. Itu adalah pengaruhnya adalah fitoplankton yang melepas belerang ke air sehingga membantu pembentukan awan. Itu nanti akan membuat pengasaman laut dengan menambah 1/4 sampai 1/2 derajat pemanasan. Jadi fitoplankton yang mengeluarkan pengasaman ataupun mengeluarkan belerang ini akan menambah derajat pemanasan yang ada di permukaan bumi ini 1/4 atau 1/2 kali lebih tinggi begitu. Nah, lalu saking ini ya naiknya derajat pemanasan di permukaan bumi itu akan membuat air menjadi hangat sehingga akan mengandung lebih sedikit oksigen. Kalau sedikit oksigen berarti makhluk hidup yang ada di dalam air bisa jadi akan mati begitu.